Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Banjir yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli mengakibatkan jembatan penghubung desa ambrol. Ratusan korban banjir di kota Toli-Toli mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah daerah. Harga cabai di pasar tradisional Palu anjlok dalam 2 pekan terakhir. Setelah sempat meroket, harga cabai di pasar tradisional Kota Palu kini turun signifikan. Cabai rawit kini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya cabai rawit dibanderol dengan harga Rp50 hingga Rp60.000. Para pedagang di pasar Impres Manonda dan Masomba menyebutkan turunnya harga cabai terjadi sejak 2 pekan terakhir. Anjloknya harga cabai juga terjadi pada jenis cabai rawit dan cabai keriting. Cabai keriting bahkan anjlok sampai harga Rp20.000 per kilogramnya. Ibu, berapa sekarang harga cabai ini? Kalau cabai sekarang, kalau lombok hijau itu 50. Kalau lombok merah cuma 20.500. Itu naik atau turun, Ibu? Turun sedikit sekarang. Kalau dulu naik, kalau naiknya kalau dulu 75, 80. Kalau sekarang kan turun sudah 50, ada yang 20. Untuk faktor turunnya sendiri itu, Bu, apa sebenarnya faktor turunnya, Bu? Faktor turun itu dari pemerintah, dari Pak RT, dikasih turun, jadi dikasih turun. Kalau dari petani sendiri ada juga pengaruhnya, Bu? Ada juga dari petani. Selama ini yang paling laku itu cabai apa dia, Bu? Cabai merah, lombok hijau sama lombok merah. Lombok jarum. Dari mana stoknya sekarang ini kalau untuk cabai sendiri? Stoknya yang masuk masih aman atau tidak? Aman. Kasih, Bu. Salah satu penyebab turunnya harga cabai di Kota Palu ini lantaran banyaknya pasokan dari luar daerah, termasuk dari Sulawesi Selatan. Demikian pula pasokan petani cabai sejumlah daerah di Sulawesi Tengah yang melimpah. Suplai cabai di pasar tradisional Kota Palu selama ini berasal dari sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah seperti Kecamatan Biromaru dan Palolo, Kabupaten Sigi, serta Kabupaten Donggala. Ada pula yang dipasok dari petani di Kota Palu namun jumlahnya terbatas. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Suasana ruang praktik siswa Jasa Boga SMKN 1 Palu terlihat ramai Kamis pagi. Sejumlah siswa jurusan perhotelan sibuk memotong sayuran, mengolah bumbu, dan menata hidangan. Kali ini mereka menjalani uji praktik pemilihan mata pelajaran produk. Di bawah pengawasan guru dan penguji, setiap siswa dituntut memahami dasar-dasar teknik memasak sebagai bagian dari kompetisi di dunia perhotelan. Meski berasal dari jurusan perhotelan, kegiatan memasak menjadi bagian penting dari pembelajaran mereka. Karena di dunia industri, tenaga perhotelan tak hanya dituntut mahir melayani, tapi juga memahami proses makanan. Karena bukan cuma kita menyajikan melayani tamu untuk makanannya, tapi kita harus tahu, anak-anak atau siswa-siswa kita juga harus tahu cara memasak dari makanan yang mereka sajikan. Nah, kalau untuk perhotelan sendiri itu dia masuk dari mapel pilihan. Karena kenapa kita masuk mapel pilihan yang untuk produknya? Karena kita lihat kebutuhan industri di luar. Nah, industri luar itu anak-anak perhotelan hampir 80% ada di F&B. Tak hanya teori, siswa diajarkan langsung berbagai metode dasar memasak, mulai dari cara memotong bahan, mengenal rempah dan bumbu dasar, hingga menyajikannya secara profesional. Karena di produk kita dapat belajar yang kita tidak pelajari di rumah, kayak jenis-jenis potongan, terus jenis-jenis cara memasak kayak memblensir, merebus dan sebagainya.
jenis-jenis bumbu seperti jahe itu dikenalkan lagi. Terus cara memasak ada 3 dasar bumbu seperti bumbu merah, bumbu putih yang bisa mempermudah kita biasa untuk memasak daripada kita mengupas-ngupas bawang lagi. Jadi kita sudah membuat bumbu 3 dasar itu. Lewat pembelajaran berbasis praktik seperti ini, siswa tak hanya dibekali pengetahuan, tapi juga keterampilan nyata yang siap diterapkan di dunia kerja. Dari sini, mereka ditempa untuk menjadi tenaga profesional yang siap berkarya di industri perhotelan maupun bidang kuliner. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Ratusan massa yang menamakan diri Yayasan Masyarakat Madani Indonesia berunjuk rasa di depan Mapolda Sulawesi Tengah Jumat lalu. Mereka mendesak aparat kepolisian menindak tegas penambang ilegal di Kelurahan Poboya, Kota Palu. Ratusan rumah warga di Kelurahan Towelei, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli terendam banjir Minggu malam. Sejumlah warga terjebak banjir dan terpaksa dievakuasi ke tempat yang aman. Gempa berkekuatan 5,5 mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah Selasa pagi. Getaran gempa tidak hanya dirasakan di Buol, tapi juga sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Tidak ada korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Seorang perempuan yang diduga sebagai bandar narkoba ditangkap aparat kepolisian di Kelurahan Kayu Malue, Kota Palu. Sekelompok warga menyerang mobil taktis polisi saat proses penangkapan. Seorang warga Ukraina yang juga anak buah kapal MV Mineral Nederland dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Budi Agung Palu untuk mendapatkan penanganan medis Selasa malam. ABK bernama Sinke itu mengalami sesak nafas dan demam tinggi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Agia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.